Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman. Dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang cemas pasti berlalu gitu teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya akan bahas tentang hal tersebut teman-teman ya? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mengalami rasa cemasnya itu hampir setiap hari datang gitu teman-teman, walaupun cuma nyolek-nyolek, walaupun dengan durasi atau kapasitasnya itu rendah teman-teman ya. Nah tetapi kadang ketika kita menyadari bahwa durasinya juga itu rendah atau kapasitasnya juga rendah teman-teman ya, tetapi kalau misalkan datangnya setiap hari itu membuat kita nggak nyaman teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tonton videonya sampai habis biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah dan kemudian menganggap itu adalah merupakan hal yang sangat wajar. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share gitu teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biar lebih detail, biar lebih jelas, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu teman-teman ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk rasa cemas itu pasti akan berlalu teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya share video seperti itu? Karena kita tahu sendiri ya, ketika sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, walaupun sudah dalam jangka waktu yang udah agak lama gitu teman-teman ya, kemudian sudah ada perbaikan juga gitu teman-teman ya, tetapi rasa cemas itu kadang selalu hadir, culak colek kayak macam begitu teman-teman ya. Dan itu membuat kita bingung kalau seandainya kita belum paham kenapa ini sering terjadi. Nah itu teman-teman, membuat kita bingung. Dan ketika bingung terus-terusan, itu mood kita itu semakin turun teman-teman. Dan kemudian kita itu pemikirannya itu selalu mengarah-arah ke hal-hal yang tidak benar. Waduh, jangan-jangan ini penderitaan akan semakin lama nih. Kok ini udah berapa lama juga nggak hilang-hilang. Seperti itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman ya. Kadang ketika nyantai begini teman-teman, ketika kita ngobrol asik gitu teman-teman ya, itu selalu terlintas rasa cemas itu datang tanpa kita undang, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan teman-teman ya. Dan ketika rasa cemas itu hadir, walaupun cuma sedikit ya kapasitasnya, itu yang membuat saya juga dulu bingung ya, bingung waktu itu ya. Jadi kadang selalu meratapi ya, ini kenapa sih ya, kok datangnya setiap hari gitu ya, kemudian kok ini nggak hilang-hilang gitu. Padahal ini saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini udah misalkan udah dalam jangka waktu yang lama gitu teman-teman ya. Dan itu menjadi kebingungan, kemudian
menjadi ada hadir ya pemikiran yang salah gitu teman-teman. Wah, ini jangan-jangan ini tidak akan membaik itu teman-teman ya. Nah, tetapi patut kalian ketahui teman-teman ya, bahwa kalian itu terkenanya itu dua gangguan teman-teman ya. Biar kalian itu menyadari bahwa orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu mendapatkan dua gangguan. Yang pertama itu gangguan medisnya, asam lambungnya teman-teman ya. Yang kedua psikisnya atau mental gitu teman-teman, atau trauma. Nah itu teman-teman, untuk medis semuanya itu serba mudah teman-teman ya. Kalau misalnya dilihat dari asam lambung dan ascites psikosomatis, untuk medisnya itu sebetulnya mudah teman-teman ya. 1 bulan, paling lama 1 bulan kita udah beres teman-teman. Itu untuk medis. Nah tetapi untuk psikis perlu kalian ketahui, untuk psikis, untuk pemikiran, untuk mental, untuk trauma itu butuh tempo teman-teman ya. Kenapa harus butuh tempo? Karena di situ butuh pelatihan dan butuh pembiasaan teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk psikis itu bukan medis teman-teman ya, bukan mental itu bukan medis, tapi mental itu butuh binaan ya. Binaan diri kalian, binaan hati kalian, binaan pemikiran kalian teman-teman ya. Nah itu makanya ketika butuh tempo pasti butuh waktu, dan itu pasti jangka waktunya agak lama juga. Dan yang namanya pelatihan, apapun yang dilatih teman-teman ya, itu perbaikannya nggak langsung 100% hari itu juga, atau minggu itu juga, atau bulan itu juga. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Jadi yang namanya pelatihan itu hasilnya itu tidak langsung sekaligus teman-teman ya. Itu pasti butuh proses gitu teman-teman. Karena ketika mental yang terkena itu pemulihannya itu jujur sepengalaman saya itu agak alot juga teman-teman. Karena memang tergantung daripada siapa orangnya gitu teman-teman ya. Kalau orangnya rajin, kalau orangnya cepat memahami, kalau orangnya cepat menyadari bahwa itu mental yang terganggu, kemudian butuh latihan, dia ada semangat yang kuat, ada tekad yang sangat kuat sekali, kemudian melakukan latihan-latihannya menghadapi apa yang terjadi gitu teman-teman ya, itu maka dia akan terbiasa gitu teman-teman. Dan yang namanya terbiasa, ketika kalian terbiasa menghadapi seperti itu, kalian nanti akan menganggapnya itu ringan ya. Dan ketika kalian menganggap itu ringan, justru di situ mental kalian akan semakin tumbuh setiap harinya, Dan ketika mentalnya sudah normal lagi, rasa culak-colek dari cemas itu tidak ada teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja. Karena rasa cemas itu memang ketika kita belum mengenal, kita masih mengalami ketakutan karena lahir dari berpikir kita yang belum tentu kejadian teman-teman ya. Dan biasanya berpikirnya itu ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman, makanya lahirlah rasa cemas gitu teman-teman ya. Nah tetapi Pak, saya itu nggak ada yang dipikirkan tentang ketakutan, nggak ada yang dipikirkan tentang hal-hal negatif. Malah saya sekarang lagi ngobrol sama teman-teman, kok tiba-tiba ada rasa cemas gitu. Padahal saya nggak berpikir tentang hal-hal negatif. Perlu kalian ketahui teman-teman ya, kalian mengalami cemas itu udah dalam jangka waktu yang lama. Yang saya rasakan dulu juga seperti itu ya. Dengan jangka waktu yang lama, tanpa disadari, rasa cemas itu sudah terlatih teman-teman ya. Sudah terlatih di pikiran kita, di perasaan kita teman-teman ya. Nah jadi karena memang sudah terlatih, sudah terbiasa teman-teman ya. Jadi ketika walaupun sedang ngobrol biasa, awal mulanya tetap sama teman-teman ya. Ada perubahan ya, ada perubahan di tubuh, itu langsung secara otomatis rasa kita itu menjadi cemas teman-teman. Karena apa? Karena ketika terlatih setiap hari dengan kecemasan, sistem tubuh kita itu sensitifnya semakin menjadi gitu teman-teman. Jadi apa yang dirasa sekecil apapun itu sudah sistemnya itu sudah otomatis ya, sudah otomatis langsung kita merasakan cemas, was-was, gelisah teman-teman ya. Nah tetapi Pak, saya itu lagi ngobrol ini. Untuk ngobrol, untuk bekerja, untuk nyantai, untuk apapun kalian lakukan, apapun yang kalian sedang kerjakan teman-teman ya, untuk gula darah tidak stabil teman-teman ya. Dan ketika ada perubahan gula darah tidak stabil, atau gula darah itu mungkin sedang turun, walaupun sekecil apapun, itu pasti kita terasa teman-teman ya. Karena sensitif kita itu sedang benar-benar tinggi. Nah itu teman-teman, contoh kecil saja.
Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mendapatkan hempasan angin sedikit saja, itu pasti semakin terasa ya, di kulit terasa gitu teman-teman ya, dan kemudian dinginnya juga sangat terasa sekali gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, katanya itu lebih mudah terkena masuk angin. Nah itu teman-teman, nah itu karena sensitifnya sedang benar-benar tinggi. Nah itu teman-teman ya, berbeda ketika sebelum kalian terkena mentalnya, belum sensitifnya itu belum tinggi ya, masih normal-normal saja. Kalian baik-baik saja, kalian main hujan-hujanan baik-baik saja, kalian main motor-motoran baik-baik saja, walaupun anginnya kencang kalian fine-fine saja, baik-baik saja. Nah itu teman-teman, karena apa? Karena sensitif kalian sedang tinggi teman-teman ya, sedang tidak tinggi, sedang normal gitu. Nah sekarang kalian ada perubahan sedikit saja, tanpa kalian sadari tubuh kalian itu merespon dengan sendirinya teman-teman ya, rasa tidak nyaman hadir gitu. Kemudian dengan secara kontan gitu rasa kita juga menjadi cemas teman-teman ya. Kenapa ini ya? Ini kok cemas hadir lagi, padahal ini lagi nyaman. Lagi nyaman itu mungkin pemikiran elu gitu teman-teman. Maaf ya, saya juga dulu merasakannya seperti itu ya. Kadang bingung sih sebetulnya ya, untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat membingungkan teman-teman ya. Nah itu tapi perlu kalian pahami bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itulah ciri khasnya teman-teman ya. Setiap gangguan, setiap penyakit itu berbeda rasa, berbeda ciri khas gitu teman-teman ya. Nah untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ciri khasnya ini sekarang yang sedang terjadi. Nilai sensitif kalian benar-benar sedang tinggi gitu teman-teman ya. Nah tetapi Pak, sampai kapan rasa cemas itu akan hilang sempurna gitu teman-teman ya? Kalau semuanya sudah normal lagi teman-teman, dan bakalan normal teman-teman ya. Janji saya seperti itu, saya berani berjanji bahwa kalian akan normal lagi. Kenapa saya sampai berani berjanji sama kalian bahwa asam lambung dan anxiety psikosomatis kalian itu bakalan membaik? Karena ketika sudah sembuh total, siapapun itu orangnya, jangankan saya, orang lain juga kalau sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, pemikirannya sudah mulai terbuka, pemikirannya sudah mulai sadar teman-teman ya. Ternyata gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini adalah gangguan rumahan, hal yang sangat biasa sekali. Nah itu teman-teman ya. Tetapi kalian merasakannya sangat besar karena dipicunya dari pemikiran teman-teman ya. 99% dari pemikiran yang salah. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jangan khawatir tentang rasa cemas teman-teman ya. Rasa cemas itu bakalan hilang 100% teman-teman ya. Hilang, menjadi normal lagi semuanya teman-teman ya. Nah itu justru kalian itu sangat sengsara, sangat pasti bakal menderita kalau seandainya kalian tidak mempunyai rasa cemas. Nah itu teman-teman ya, justru kalian itu akan lebih celaka kalau seandainya kalian tidak sama sekali mempunyai rasa cemas. Bayangkan saja kalau seandainya kalian nyebrang di jalan raya, begitu banyak mobil, motor saling lalu lalang gitu teman-teman ya. Karena kalian tidak ada rasa cemas, kalian nyelonong aja jalan. Nah itu teman-teman, dan akhirnya kalian ketabrak. Nah itu, nah apakah rasa cemas itu perlu teman-teman ya, tetapi dengan kapasitas yang normal. Buat apa? Buat pertahanan tubuh teman-teman ya. Kenapa rasa cemas itu buat nanti sangat berguna untuk pertahanan tubuh? Karena kalau misalnya orang yang tidak mempunyai rasa cemas, ketika menyeberang dia tidak akan hati-hati. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jangan menghilangkan 100% untuk kecemasan gitu teman-teman. Yang harus kalian hilangkan 100% itu cemas berlebihnya. Jadikanlah cemas itu menjadi normal. Nah itu teman-teman, gimana caranya supaya cemas kita itu menjadi normal, tidak terlalu berlebihan. Catatannya cuma satu sih sebetulnya ya. Yang pertama, menyadari saja. Nah itu teman-teman, menyadari saja kalau sekarang itu kalian itu ada trauma. Oh ya Pak, saya terima. Saya sekarang ini ada trauma sehingga rasa cemas itu semakin besar. Ya sudah, kalau seandainya kalian mempunyai trauma, kemudian menyadari bahwa itu trauma, tanpa dikasih tahu juga kalian pasti akan bisa menanganinya dengan sendiri teman-teman ya. Oh iya ya, ini trauma. Mental saya menjadi turun, butuh dilatih lagi keberanian saya.
Nah itu teman-teman ya, oh iya, karena trauma sensitif saya itu sekarang menjadi tidak normal, menjadi sangat tinggi. Oh iya, butuh dinormalkan kembali. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian menyadari ke sana, memahami ke sana, tanpa dikasih tahu, tanpa kalian mendengarkan motivasi-motivasi seperti ini, kalian juga pasti bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya, contoh kecil di mental, kalau seandainya kalian menyadari, oh iya ini butuh binaan, ini butuh pelatihan, ya sudah, saya akan hadapi aja. Saya takut jalan-jalan ke arah sana karena ketika mau jalan-jalan saya berpikir nanti saya di sana pingsan, nanti saya mati. Ketika kalian berpikir wajar, nggak akan membuat mati, nggak akan membuat pingsan. Kalau seandainya saya sudah makan, sudah minum, kebutuhan makannya sudah terpenuhi, kebutuhan minumnya sudah terpenuhi, apa yang membuat pingsan? Pasti kalian berpikir seperti itu. Ketika terjadi mau jalan-jalan, duh nanti nih pingsan di sana, nggak akan terjadi. Takut pingsan, makan dulu. Kan seperti itu ya. Nah itu teman-teman, itu berpikir wajarnya ke sana. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, itu bakalan membaik, itu bakalan bisa sembuh kalau seandainya menyadari ke sana teman-teman ya. Menyadari bahwa mental kita itu butuh binaan. Butuh binaannya oleh siapa? Oleh diri kita sendiri teman-teman ya. Percuma kalian datang ke psikiater, percuma kalian datang ke psikolog kalau seandainya seorang psikiater, seorang psikolog memberitahukan tetapi kalian tidak menjalankan. Nah itu teman-teman ya, psikolog itu menenangkan kalian. Coba tenangkan pikiran kalian, coba tenangkan hati dan pikiran kalian. Berpikir jernih, ini semua tidak akan apa-apa. Tenangkan saja diri kalian. Tetapi kalian cuma duduk nyaman begini, kalian tidak menenangkan pikirannya, jalan-jalan kemana-mana. Nah itu teman-teman, itu yang salah teman-teman. Justru yang banyak orang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika berobat kemana ke sini, berobat ke sana tidak membaik, berobat ke situ tidak membaik. Justru metodenya yang tidak salah, bukan di pengobatannya yang salah teman-teman ya, tetapi di diri kaliannya masing-masing yang salah teman-teman ya. Kalian masih terlalu merangkul rasa malas, kemudian terlalu merangkul apa yang ada di dalam pikiran teman-teman ya. Ketika kalian berpikirnya tidak jernih nih, berpikirnya waduh nanti sensasi hadir lagi, nanti sensasi hadir lagi, ngapain mikirin kayak begitu teman-teman ya. Yang harus kalian pikirkan ini begini ya teman-teman ya. Nanti saya akan jalan-jalan, nanti saya akan makan, nanti saya akan minum, saya akan baik-baik saja, karena memang akan baik-baik saja. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya kalian berpikir begini teman-teman ya, yang membuat cemas biasanya seperti ini ya. Waduh nanti ini akan begini lagi, nanti akan begitu lagi. Pokoknya intinya semuanya itu menjurus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Dan lebih dominannya itu, yang paling utama itu takut dengan kematian. Apakah sampai sekarang itu kalian sudah mati? Kan tidak teman-teman. Kalian dipermainkan sama pemikiran kalian teman-teman ya. Nah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, sampai 1 tahun lebih kalian mengalami cemas, kalian berpikir selalu salah teman-teman ya, berpikir mati. Apakah sampai sekarang kalian sudah mati? Kan tidak teman-teman ya. Nah makanya untuk kematian itu jangan dipikirkan teman-teman ya, jangan ditakutkan teman-teman ya. Pak, saya itu takut mati karena memang saya itu sekarang itu sedang tidak nyaman. Kok rasanya begini dari asam lambung? Justru rasa tidak nyaman itu yang kalian rasakan itu bukan mendekati kematian. Itu lahir karena memang kalian pikirannya stres, karena terlalu menjurus ke hal-hal kematian teman-teman ya. Hasilnya itu bukan kebalikannya. Gitu teman-teman, bukan kebalikannya. Apa sekarang saya tidak nyaman, jangan-jangan ini mau mati. Bukan seperti itu. Kalian tidak nyaman bukan kalian bukan mau mendekati kematian, tetapi kalian tidak nyaman karena memang kalian terlalu berpikir ke jangan-jangan mau mati itu. Nah sekarang lahirnya atau hasilnya kalian tidak nyaman. Itu teman-teman, jangan kalian itu berbalik ya, alasannya berbalik gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis justru harus memahami ke sana teman-teman ya. Makanya saya selalu bilang 99% itu rasa tidak nyaman itu lahir dari pemikiran-pemikiran kita yang salah, bukan karena itu tanda-tanda kematian teman-teman ya. Pahami saja ke sana. Nah, berarti kalau seandainya saya pengen nyaman itu, saya harus menstop pemikiran-pemikiran berandai-andai ke arah-arah kematian atau mengarah-ngarah ke hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, betul, teman-teman ya. Nah, itu makanya sekarang ketika kalian duduk nyantai atau misalkan ada begal sedikit atau ada kelayangan sedikit, kalian jangan begini, waduh ini mau pingsan, waduh ini mau mati. Jangan seperti itu.
waduh ini kelayangan, ya udah nggak apa-apa, biasa saja untuk kelayangan, kaliannya belum membaik, gitu aja, gitu teman-teman ya. Nah tetapi saya tidak ingin ada kelayangan. Kalau seandainya kalian tidak berpikir ke arah-arah ke sana gitu teman-teman, ke arah-arah yang tidak diinginkan, itu kelayangan pasti akan membaik teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kelayangan itu paling lama ya, paling lama teman-teman ya, yang saya rasakan dulu gitu teman-teman. Jadi ketika sudah sembuh di 90% itu, kelayangan itu pasti hadir, dan sensasi kelayangan itu sensasi paling akhir teman-teman ya, karena itu ada hubungannya dengan mental juga teman-teman ya. Karena untuk kelayangan itu pengaruhnya itu kalau seandainya kebutuhan untuk tubuh kita belum terpenuhi, kemudian psikis kita masih terganggu, masih stres juga, masih terlalu banyak pikiran juga, itu kelayangan pasti hadir. Kalau misalkan makannya sudah terpenuhi, gizinya sudah terpenuhi, untuk kebutuhan tubuhnya itu sudah terpenuhi, kalau seandainya stresnya masih ada atau berpikirnya selalu salah, itu kelayangan pasti hadir teman-teman ya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian masih kelayangan, wajar sih sebetulnya, kalian nggak usah takutkan, jangan pernah berpikir waduh ini kematian, waduh ini kematian. Justru kelayangan itu kalau seandainya pencernaannya sudah membaik, kalau seandainya kelayangannya hadir, justru karena kalian itu selalu berpikir tentang kematian hadir, kematian hadir. Nah itu teman-teman, coba kalau seandainya kalian pencernaannya sudah membaik gitu teman-teman ya, kebutuhan untuk tubuhnya sudah terpenuhi, kemudian kalian juga tidak berpikir tentang kematian, itu kelayangan hilang teman-teman ya, hilang 100% teman-teman ya. Yang ada paling juga kalian jalan-jalan biasa lagi, nyaman lagi gitu teman-teman. Itu pengalaman saya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi pure untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jangan khawatir kalau seandainya kalian cemasnya itu sekarang itu masih datang, sering culak-colek kayak pacaran. Nah itu teman-teman ya, karena untuk rasa cemas itu kalau seandainya pemikiran kalian itu masih belum lurus, masih belum jernih, masih belum terbuka, masih belum normal gitu teman-teman ya, rasa cemas itu pasti akan hadir gitu teman-teman. Karena memang untuk pemikiran, untuk mental, untuk rasa itu memang butuh pelatihan gitu teman-teman. Dan yang namanya pelatihan itu pasti butuh tempo, dan kalian itu jangan pernah meratapi ya, kenapa ini cemas kok nggak lama, udah lama itu nggak hilang-hilang. Untuk rasa cemas itu bakalan hilang 100% cemas berlebihnya, dan rasa cemas itu kalian akan normal lagi seperti biasa sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis menyerang kalian atau hinggap di kalian. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Mulai dari sekarang pahami tentang itu, kemudian fokus saja di 3P-nya. Pola makannya terus jalani teman-teman ya. Kemudian pola hidupnya terus jalani. Malahan justru di video yang kemarin itu saya share video malam-malam hari teman-teman, banyak sekali yang nonton itu. Ketika komen, justru saya itu di sisi lain saya senang, di sisi lain saya itu marah ya. Senangnya video saya masih ditonton sama mereka, tidak senangnya itu jam 12 malam dia belum tidur teman-teman ya. Nah itu sedangkan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, untuk pemulihannya itu benar-benar butuh tidurnya itu 8 jam dalam satu malam. Nah itu teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya diganti juga gitu teman-teman ya, tapi Pak saya itu sulit untuk tidur di malam hari itu. Ada caranya di video saya yang terdahulu, tengok saja di sana biar kalian tuh cepat tertidur, biar kalian tuh untuk tidur di malam harinya itu mudah teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan agak sulit juga mencarinya, nanti saya akan ulang lagi video tentang tidur teman-teman, karena untuk video tidur itu udah banyak sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman, tetapi nggak apa-apa lah, nanti akan saya ulang-ulang lagi gitu teman-teman ya, kalau seandainya masih banyak yang ditanyakan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, kalian gak usah khawatir tentang rasa cemas yang selalu hadir setiap hari. Walaupun itu cuma nyolek-nyolek juga gitu teman-teman, tetapi perlu kalian ketahui bahwa cemas itu pasti bakalan berlalu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian tidak mengetahui apakah benar cemas itu bakalan berlalu, kalau misalkan kalian masih ragu juga, tengok juga sekarang itu para motivator tentang asam lambung dan anxiety psikosomatis banyak sekali bermunculan di YouTube, dan itu harusnya menjadi patokan sih buat kalian ya, bahwa asam lambung good, kemudian anxiety, kemudian psikosomatis itu semuanya juga bakalan normal lagi teman-teman ya, bakalan normal lagi. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana, jangan terlalu khawatir. Yang penting kalian tetap semangat,
tekadnya harus kuat biar kalian itu cepat membaiknya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, minimal hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, cerianya, kehidupannya yang berwarna dan sebagainya tentang yang dulu. Semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.